Chapter 1002 Gerakan kedua. Alun-alun Saint-Hierland, di sudut barat laut, di lantai 3 sebuah restoran. Ketika sosok serigala dengan mawar muncul di depan Ernest Boyar, Mistral yang berambut perak dan bermata merah tua mengalihkan pandangannya dari Ernest Boyar. Kegelapan menyebar dari belakangnya saat tak terhitung banyaknya kelelawar kecil terbang di dalamnya. Suap. Begitu sanguin Earl ini diam-diam menggumamkan satu kata ini, dia melihat kereta yang terbalik, mendengar suara kuda yang mengembik, dan mencium berbagai macam bau. Namun, dia tidak bisa segera menemukan asal gangguan dan kecelakaan itu. Saat itu, penglihatannya menjadi gelap seolah matanya kehilangan kemampuan untuk menangkap cahaya. Suara gaduh di telinganya juga terhenti. Earl Mistral tertawa dalam hati saat dia segera bergabung dengan kelelawar di belakangnya, muncul kembali di samping Ernest Boyar. Tiba-tiba, dalam penglihatan hitamnya, sebuah titik cahaya muncul. Titik cahaya ini dengan cepat membesar seiring semakin terang. Sebuah sosok emas dengan 12 pasang sayap hitam pekat melangkah keluar darinya. Pasangan sayap itu terbentang, menutupi penglihatan Mistral, menyebabkan cahaya dan kegelapan bercampur. Ini menciptakan simbol-simbol misterius dan rumit yang tidak dapat dibedakan dalam sosok emas tersebut. Itu adalah suci dan terkorup, baik cahaya maupun kegelapan. Malaikat. Pupil Mistral sedikit membesar saat dia tidak dapat menahan diri untuk melangkah mundur, menghentikan pikirannya yang sebelumnya. Dalam kebingungan, Ernest Boyar cepat terbangun ketika dia melihat sepasang mata jernih yang menyerupai permata kristal atau danau. Dia merasakan selembar koran disodorkan ke tangannya. Di mata hijau zamrud itu terdapat gelombang. Dalam gelombang yang memancar itu terdapat pusaran yang seolah-olah menghisap jiwa siapapun yang menatapnya. Ernest Boyar seketika terpesona, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Kemudian, dia mendengar suara wanita lembut dan ethereal di telinganya. Ambil koran ini dan ikuti Emlyn White. Ambil koran ini dan ikuti Emlyn White. Suara ini berlapis-lapis dan bergema di telinga Ernest Boyar. Itu menyusup ke dalam otaknya, tenggelam dalam hatinya. Ernest Boyar mengangguk dalam kebingungan, merasakan bahwa ada lebih banyak, tetapi dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Anak penjual koran dengan tas selempang yang diselempangkan di bahunya cepat berbalik dan dengan gesit melewati sepeda-sepeda, menyatu dengan kerumunan yang datang dan pergi. Anak ini memiliki wajah yang cantik dengan rambutnya yang berantakan menutupi alisnya. Saat dia berjalan, dia melepas sarung tangan jala hitam yang dia kenakan di suatu waktu, memasukkannya ke dalam tas selempangnya yang penuh dengan koran. Saat angin berhembus, pakaiannya menyusut saat sebuah titik di lengannya yang telanjang menonjol keluar. Beberapa detik kemudian, Ernest Boyar tiba-tiba melompat mundur dari tempatnya berdiri, seolah-olah dia berusaha menghindari sesuatu. Tidak baik, aku terpengaruh oleh kemampuan Nihmah. Begitu dia menemukan pijakan, pupilnya melebar saat dia melihat sekelilingnya dalam keadaan waspada tinggi, siap menghadapi serangan yang akan datang. Meskipun Ernest Boyar bingung bagaimana dia bisa begitu mudah terseret ke dalam mimpi, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk memikirkan detailnya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kunci. Dia tidak bisa membiarkan dirinya teralihkan. Dering, beberapa sepeda melintas di dekatnya, menggunakan bel mereka untuk memperingatkan seorang pria di tengah jalan agar memberikan jalan. Ernest Boyar menyipitkan matanya saat dia menatapnya, otot-otot di bawah pakaiannya siap untuk meluncurkan kekuatan mereka. Iye. Beberapa sepeda ini mengelilinginya saat pejalan kaki datang dan pergi, beberapa memperlambat langkah mereka dan menunjuk-nunjuk. Gong, gong, gong. 12 gong terdengar saat uap putih menyembur keluar dari cerobong Saint-Hierland Katedral. Lagu pujian suci bergema saat roda gigi dan tuas mulai bekerja. Di alun-alun, semua orang berhenti melangkah. Pada momen suci itu,
Mereka menutup mata dalam doa atau mendengarkan dengan khusyuk, terlepas dari apakah mereka adalah pengikut Tuhan uap dan mesin atau tidak. Hanya merpati yang diberi makan yang terbang dan melambung ke langit. Gong gong, gong. Saat gong berbunyi, tidak ada yang bergerak. Bahkan Earl Mistral, yang berada di dalam sebuah ruangan pribadi di restoran, berdiri di sana tanpa bergerak dengan ekspresi berat. Penglihatannya telah pulih, tetapi yang dia lihat hanya pekerja yang mengenakan pakaian abu-abu kebiruan atau biru muda dan sepeda dengan merek yang sama. Selain itu, dia tidak menemukan apa-apa. Selain itu, Ernest Boyar tidak terluka sama sekali. Tentu saja, dia telah menduga bahwa anak penjual koran itu bermasalah dari koran di tangan Sanguin Viscount. Namun, dia tidak berusaha melakukan pengejaran. Jelas, kekuatan yang meminjam level seorang malaikat tidak berasal dari Beyonder tingkat rendah atau menengah. Ini juga berarti bahwa faksi Emlyn White setidaknya memiliki seorang demigod yang tersembunyi di sekitar. Mistral percaya bahwa begitu dia mengambil tindakan, dia pasti akan dihentikan atau bahkan menghadapi pembalasan. Dalam situasi yang mudah terdeteksi tanpa mengetahui di mana lawan-lawannya bersembunyi, Mistral percaya bahwa itu adalah masalah. Melakukan pengejaran dalam kasus seperti itu hanya akan memperburuk keadaan. Selain itu, bagi Sanguin, ini hanyalah sebuah ujian. Jika faksi yang mendukung Emlyn telah menggerakkan seorang demigod, mereka dapat menahan kekuatan itu berkat langkah-langkah perlindungan Ernest Boyar. Dan melalui Oath of Rose, Mistral dapat mengonfirmasi identitas penyerang. Mereka tidak pernah berpikir untuk memperburuk masalah ini menjadi konflik yang intens. Dalam rencana mereka, hanya melibatkan Earl Mistral menghentikan pihak lain untuk mencegah Ernest Boyar mengalami kerugian. Dalam situasi saat ini, mereka telah kehilangan inisiatif. Melakukan pengejaran secara paksa sangat mungkin mengakibatkan pertempuran para demigod. Dan di Backlund, di sekitar Saint Hierland Katedral, ini setara dengan bunuh diri. Selain itu, bagi Mistral, karena demigod lainnya belum mengambil tindakan secara pribadi dan hanya memberikan bantuan tambahan. Mengambil tindakan secara pribadi dan melakukan pengejaran akan menjadi kehilangan tata krama dan penghinaan terhadap reputasinya sebagai Sanguin Earl. Aku ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya. Otot wajah Mistral bergetar saat dia memutar cincin biru hantu di tangan kirinya sekali lagi. Setelah 12 gong, Emlyn mulai berjalan lagi. Dia melingkari air mancur dan tiba di ujung lain alun-alun Saint Hierland di tengah merpati yang mendarat. Dia kemudian melihat Ernest Boyar, yang membungkuk sedikit, bahkan takut untuk bergerak setengah langkah. Dia melihat kereta yang terbalik, kuda yang mengibaskan ekornya, dan pengemudi kereta yang mengenakan ekspresi kesakitan. Emlyn mendekat, mengeluarkan dompet, dan menarik 100 pound. Dia menyerahkannya kepada pengemudi kereta dan berkata, "Ini adalah kompensasi untukmu." Pengemudi kereta tampak bingung tetapi senang. Kereta sewaan itu bukan miliknya. Dia hanya seorang karyawan biasa. Setelah kereta rusak karena kuda yang terkejut, dia merasakan sejenak beban yang berat. Setelah itu, kecemasan dan keputusasaan menguasai pikirannya. Berdasarkan kontrak yang disebut-sebut dan kecelakaan serupa yang telah dia lihat selama bertahun-tahun, dia bertanggung jawab atas semua ini. Ini berarti kompensasi darinya dan, dengan pendapatannya serta situasi keluarganya, berarti kebangkrutan. Dalam momen singkat itu, berbagai pikiran muncul di benak pengemudi kereta. Mereka terutama terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah menakut-nakuti pria beku itu dan memintanya membayar kompensasi. Ini mencegah keluarganya dari hancur, dengan anak-anaknya harus bekerja keras di pabrik-pabrik sejak usia muda. Pilihan lainnya adalah segera membawa kuda itu kepada seorang gangster dan menjualnya. Kemudian, dia akan pulang dan meninggalkan Backlund bersama istri dan anak-anaknya. Pilihan terakhir adalah mengatur keluarganya untuk pindah dari tempat yang mereka sewa.
Dia kemudian akan memohon kepada pemilik kereta, berharap bahwa dia bisa membayarnya secara cicilan. Jika orang itu tidak setuju, dia lebih memilih dipenjara daripada mengembalikan 1 sen pun. Sekarang, menerima 100 pound tiba-tiba membuat pikirannya kabur. Dia tidak bisa berkata-kata. 100 pound cukup untuk membeli kereta sewaan baru dan bahkan lebih. Emlyn mengabaikan pengemudi kereta dan melihat ke arah Ernest. Semuanya baik-baik saja sekarang. Bukankah kau adalah masalah terbesar? Bagaimana bisa baik-baik saja denganmu di sini? Ernest mencemooh saat dia memutar cincin dengan permata biru hantu di tangan kirinya. Entah kenapa, dia merasa bahwa dia harus percaya pada Emlyn White dan bahkan mendekatinya. Emlyn melirik, tiba-tiba berbalik, dan berjalan cepat ke dalam sebuah gang. Ernest secara naluriah memperpanjang langkahnya dan mengikuti di belakang. Dia terus memegang koran di tangannya. Kedua sanguin bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, satu berlari dan yang lainnya mengejar. Namun, mereka tidak berani menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ketika Earl Mistral merasakan bahwa kedua sanguin telah melampaui jangkauan spiritualitasnya, dia menggunakan koneksi antara pasangan cincin Oath of Rose untuk mengikuti mereka dengan tenang. Emlyn sesekali membuat detour, mengambil jalan pintas dan kadang-kadang kembali ke tempat yang telah mereka lewati sebelumnya. Ini membuat sulit untuk menebak kemana tujuannya. Sedangkan Ernest, dia seperti banteng yang melihat kain merah. Dia menolak untuk menyerah dan terus mengikuti dengan dekat. Tanpa disadari, kedua sanguin tiba di Rose Street yang terletak di selatan jembatan. Saat itu, Emlyn tiba-tiba mempercepat langkahnya. Dia tidak takut jika orang lain melihatnya membuat jejak bayangan saat dia melesat masuk ke dalam gereja Harvest. Ernest melakukan hal yang sama. Tidak baik. Dari jauh, Earl Mistral baru saja akan turun untuk menghentikan perkembangan selanjutnya ketika sosok Ernest menghilang di pintu masuk gereja Harvest. Kaca. Sebuah ubin di kaki Mistral langsung pecah. Setelah memasuki katedral, Ernest menyadari sesuatu. Dia kemudian melihat sosok yang mengenakan jubah pendeta coklat berdiri di depan semua deretan bangku. Dia tampak seperti gunung. Pada saat yang sama, seluruh katedral terasa berat seolah-olah itu adalah penjara. Sepertinya menyatu dengan tanah itu sendiri. Pikiran Ernest langsung bergetar saat suara lain terdengar di dalam pikirannya. Setelah kau terbangun dari hipnosis pertama, lemparkan semua barang yang ada padamu kepada Emlyn White. Di tengah suara berdesak-desakan, Ernest melepas sabuknya, melemparkan brosnya, dan menjatuhkan berbagai barang ke arah Emlyn White. Ini termasuk jam saku perak dan dompet yang penuh dengan uang tunai. Koran di tangannya jatuh ke tanah, melemparkan selembar kartu kertas yang terselip di dalamnya. Di atas kartu kertas itu terdapat gambar Dewi Keadilan yang duduk di kursi sambil memegang pedang dan timbangan. Itu adalah kartu tarot keadilan.